Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang seni budaya, dan kali ini kita akan membahas alat dan bahan untuk menggambar. Sebelumnya silahkan like dan subscribe video ini. Selanjutnya marilah kita bahas bersama tentang alat-alat dan bahan untuk menggambar. Alat yang pertama yaitu pensil. Pensil adalah alat yang paling sederhana dan mudah didapat untuk menggambar. Sedangkan macam-macam pensil, ada pensil kode H atau hard, pensil keras. Dan contohnya ada H, 2H, 3H sampai 9H. Gunanya untuk menggambar sketch dan gambar teknik. Di sini ada contoh-contoh pensil. Pensil keras yaitu hard seperti ini sangat keras, jadi ini gunanya untuk menggambar atau gambar sketch atau juga gambar teknik. Yang kedua adalah pensil kode B yang seperti ini biasanya ada tulisannya B di sini. Nah, ini kode B di ujungnya, ini dimulai dari B sampai 2B, dan yang paling lunak 9 atau 12B, ujungnya seperti ini tebal. Dan ini biasanya untuk membuat gambar bentuk, juga bisa untuk menggambar model. Dan pensil B ini berarti bros, yang artinya lunak. Untuk pensil kode yang ketiga adalah pensil HB, hard dan bros. Ini pensil sedang, hanya ada satu macam. Biasanya digunakan untuk menulis atau menggambar tentang sketch. Nah, ini biasanya ujungnya ada karet penghapusnya, dan yang di sini sudah habis ini karet penghapusnya. Ini pensil-pensil berkode HB, dan di sini ada tulisannya HB. Ini pensil biasanya digunakan untuk menulis dan menggambar sketch. Lalu pensil berwarna. Pensil-pensil warna itu seperti ini. Ini pensil warna, ini ada 12 macam warnanya. Ini pensil warna. Dan untuk pensil tukang jahit itu biasanya ada merah dan biru. Kalau ini untuk menggambar, ini namanya pensil warna. Selanjutnya macam pensil yang berikut yaitu pensil untuk pertukangan atau tukang kayu juga menggunakan pensil. Seperti ini pensilnya, pipih atau bahasa Jawanya kepeng, dan arangnya ini tebal sekali, besar ini arangnya. Ini pensil untuk pertukangan, digunakan untuk membantu kerja dari tukang. Lalu pensil konte atau pensil karbon, ini sangat besar ujungnya. Ini digunakan untuk menggambar bentuk atau gambar model. Tapi sekarang pensil konte atau pensil areng ini sudah jarang ada di pasaran. Ini zaman dulu namanya pensil areng atau karbon yang disebut konte, dan sekarang sudah diganti dengan pensil kode F. Ini pensilnya sangat unik. Sedangkan yang lainnya yaitu pensil air atau watercolor pensil, pensil warna yang digunakan seperti cat air, contohnya seperti ini. Nah, ini pensil yang digoreskan lalu dicampur air. Ini sangat banyak jumlahnya, warnanya sangat beragam. Ini pensil yang digunakan seperti cat air. Selanjutnya, setelah pensil air, untuk meruncingkan pensil itu dibutuhkan alat yang seperti ini yang disebut rautan pensil, atau juga bisa dengan cutter. Ya, ini untuk meraut pensil. Dan kalau ingin lebih runcing lagi, bisa diamplas ujungnya. Ini alat-alat untuk meraut pensil. Lalu yang ketiga yaitu karet penghapus atau yang banyak disebut strip. Di sini ada yang lunak, lentur, yaitu tidak merusak kertas. Ada yang kasar. Nah, ini yang lentur bagian sini. Dan di sini ini bagian yang keras, biasanya untuk menghapus jejak dari tinta. Ini banyak sekali
ragam untuk karet penghapus atau stip. Sedangkan selanjutnya yaitu krayon. Ada yang lunak, krayon itu ada yang lunak seperti ini, contohnya ini krayon yang lunak. Ini banyak mengandung unsur kapur jadi lunak. Dan ada krayon yang agak keras sedikit, ini krayon yang agak keras. Ini banyak mengandung lilin. Sedangkan selanjutnya yaitu cat air atau disebut watercolor. Nah, ini ada yang bentuknya batangan seperti ini. Ini berbentuk batangan, dicairkan dulu pakai air baru bisa digoreskan. Ini bentuknya batangan, dikasih air lalu dioles baru untuk menggambar. Ini disebut cat air batangan. Sedangkan cat air yang lainnya yaitu berbentuk tube seperti ini bentuk tube. Ini juga ada merek yang terkenal, ini cat air jenis tube, pencairnya menggunakan air. Sedangkan selanjutnya kita bahas tentang kuas. Khusus untuk cat air, kuasnya itu ujungnya runcing seperti ini. Nah, ini ujungnya runcing dan bulunya halus, tangkainya pendek. Bulunya halus, tangkai pendek. Sedangkan untuk kuas cat minyak itu tebal-tebal besar-besar seperti ini. Ini bedanya kuas cat air tadi, ini ujungnya runcing. Sedangkan untuk kuas cat minyak, tangkainya panjang, rambutnya kasar, dan ujungnya tumpul. Ini kuas untuk cat minyak. Sedangkan untuk mencairkan cat itu kita menggunakan palet. Nah, seperti ini. Ini ada yang ukuran besar dan ada yang ukuran kecil. Ini disebut piring palet. Selanjutnya untuk menggambar kita bisa menggunakan ballpoint. Ini beragam sekali jenis ballpoint seperti ini. Ada ballpoint yang berwarna-warni. Ballpoint pun bisa untuk menggambar. Tinta itu bermacam-macam, ada yang tinggal memakai botolan seperti ini, ada tinta spidol, ada lagi tinta bak atau yang disebut tinta Cina ini, dan ada juga yang ukurannya besar seperti ini. Ini tinta, jadi bisa untuk menggambar menggunakan tinta, dan juga menggambar bisa kita gunakan alat yang disebut krayon. Ini krayon, spidol. Ini spidol berwarna. Juga ada spidol yang ukurannya sangat besar. Selanjutnya kita bahas tentang kertas. Bermacam-macam kertas bisa kita gunakan untuk menggambar. Ini kertas gambar. Sebaiknya kertas gambar itu yang bertekstur kasar, jadi bisa untuk menyerap cat. Ini yang ukurannya agak besar, dan biasanya warna yang bagus itu yang agak-agak kusam. Sedangkan kertas lain yang untuk menggambar, untuk berlatih menggambar, itu kertas buram semacam ini, dan kertas HVS untuk latihan menggambar. Karton itu ada berbagai macam, ada karton duplek, ini seperti ini. Biasanya sebaliknya putih dan baliknya ada yang abu-abu seperti ini, dan ada yang agak tebal coklat. Dan karton pun bisa untuk menggambar, nah, seperti ini. Biasanya karton seperti ini cocok untuk menggambar menggunakan kapur berwarna. Contohnya ini kapur berwarna. Nah, kapur berwarna ini juga bisa untuk menggambar. Ini sangat jarang orang menggunakan kapur berwarna untuk menggambar selain di papan tulis, namun bisa digunakan pada karton, contohnya seperti ini. Dan ini harus diberi kaca pengaman. Ini kapur berwarna pun bisa untuk menggambar. Dan kapur berwarna ada yang mengandung minyak. Nah, seperti ini disebut
pastel atau pakat madu kapur berminyak, yaitu oil pastel seperti ini. Yaitu contoh-contoh alat yang digunakan untuk menggambar. Dan sekali ini bisa kalian cari alat-alatnya dan silakan berlatih selalu menggambar dengan alat-alat yang ada di sekitar kita. Sebelumnya silakan like dan subscribe. Sekian dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian paham tentang alat bahan untuk menggambar. Salam.